Kalau kita perhatiin baik-baik wajah Lady Liberty, kamu bisa lihat patung terkenal itu terinspirasi oleh siapa lagi kalau bukan bintang pop tahun 50-an Elvis Presley. Enggak kok, aku cuma bercanda. Patung Liberty didesain oleh Frederick August Bartholdi 60 tahun sebelum Elvis lahir. Hey, don't be cruel. Ada pendapat berbeda-beda tentang siapa yang sebenarnya menginspirasi wajah Lady Liberty. Menurut sebuah teori, model patung itu adalah Isabella Boyer yang cantik. Isabella lahir di keluarga kaya di Paris tahun 1841. Saat berusia 22 tahun, dia pindah ke New York untuk menikah dengan pengusaha Amerika dan menjadi sosialita. Isabella akhirnya pulang kampung ke Paris, tempat dia bertemu ahli patung terkenal, Bartholdi. Dia berusia 38 tahun saat itu dan masih sangat cantik. Sekitar waktu inilah dia dikabarkan menjadi model desain patung Liberty milik Bartholdi. Banyak orang percaya bahwa Bartholdi mengambil model yang lebih dekat dengannya untuk patung Liberty, yakni ibunya sendiri, Augusta Charlotte Bartholdi. Bartholdi adalah bungsu dari 4 anak Charlotte. Hubungan Bartholdi dengan ibunya sangat dekat. Jadi masuk akal kalau dia ingin mempersembahkan salah satu karya terbesarnya itu untuk ibunya. Lady Liberty dibangun sebagai harapan dan kekuatan bagi para imigran yang tiba di Tanah Baru. Bagi Bartholdi, ibunya juga mewakili hal-hal ini. Charlotte membesarkan anak-anaknya sebagai ibu tunggal dan mendorong mereka untuk mengejar impian mereka. Ada teori lain yang menyatakan bahwa Lady Liberty tidak memakai model orang barat berkulit putih seperti yang diperkirakan sebelumnya. Ketika muda, Bartholdi menempuh perjalanan ke Mesir. Dan setelah melihat berbagai piramida, dia terinspirasi untuk membuat patung kolosal. Saat sudah lebih berumur dan lebih sukses, Bartholdi mengusulkan sebuah patung baru di jalan masuk terusan Suez. Patung itu diberi nama Mesir Membawa Cahaya ke Asia dan menggambarkan sosok bermantel yang membawa obor untuk memandu para pelancong melalui terusan itu. Gak asing kan? Dalam sketsa asli Bartholdi, wajah sosok bermantel itu memakai model seorang petani Mesir. Lambat laun, dana habis dan patung itu tidak selesai. Bartholdi lalu mendaur ulang desain patung itu, mengubah citra petani muda menjadi wanita berwajah barat, menciptakan patung ikonik yang kita kenal sekarang. Teori lain menyatakan bahwa Lady Liberty bahkan mungkin bukan seorang wanita. Penulis dan ahli tentang patung Liberty, Elizabeth Mitchell, percaya bahwa Bartholdi memang mengambil model wajah Lady Liberty dari anggota keluarganya, tapi bukan ibunya. Ketika mempelajari wajah patung itu, Elizabeth melihat bahwa struktur wajah Charlotte Bartholdi agak lain dengan Lady Liberty. Di tahun-tahun awal karirnya, Bartholdi adalah pembuat patung yang terkenal akan akurasinya, jadi perbedaan kecil ini tidak masuk akal. Saat Elizabeth menemukan foto saudara lelaki Bartholdi, Jean Charles, dia melihat bahwa wajahnya mirip sekali dengan Lady Liberty. Pernyataan bahwa patung Liberty merupakan hadiah Perancis bagi Amerika itu hanyalah mitos umum. Faktanya, patung itu didanai sepenuhnya oleh aktivis Edouard de la Boule. Aktivis ini adalah pendukung berat karya Bartholdi dan mendorong rakyat Perancis untuk menggalang dana bagi patung itu. Sementara itu, publik Amerika mengumpulkan dana untuk fondasinya. Bartholdi sudah menyelesaikan lengan Lady Liberty yang membawa obor itu bertahun-tahun sebelum menyelesaikan seluruh desainnya. Lengan itu lalu dipamerkan di Madison Square Park guna mendorong orang agar berdonasi bagi patung itu. Penggalangan dana dari publik Amerika ternyata sulit, sampai penerbit Joseph Pulitzer turun tangan. Dia memulai gerakan donasi dan berjanji bahwa tiap kontributor akan menerima penghargaan kehormatan di korannya yang terkenal, New York World. Hal ini menarik lebih dari 120.000 donasi dan menggalang dana yang cukup untuk menyelesaikan patung itu. Patung dan fondasinya menelan biaya $500.000. Dalam kurs rupiah sekarang nilainya lebih dari 142 miliar. Patung itu diselesaikan di Prancis, lalu dikirim ke Amerika dalam lebih dari 300 potongan tembaga yang dikemas dengan peti-peti kayu. Lebih dari 200.000 warga Amerika menunggu untuk menyambut kapal pengangkut Lady Liberty saat tiba di pelabuhan New York. Patung itu dirakit di Pulau Beltlow yang sekarang dikenal sebagai Pulau Liberty. Mungkin telah terjadi kesalahan saat merakit patung Liberty.
Dalam sebuah inspeksi di tahun 1982, para pekerja sadar bahwa kepala patung dipasang melenceng sekitar 60 cm dari bagian tengah. Lady Liberty dulunya enggak berwarna hijau ikonik kayak yang kita tahu sekarang. Aslinya patung itu terdiri dari kulit tembaga di atas kerangka besi yang membuatnya tampak berwarna perunggu cerah. Seiring waktu, tembaga mulai teroksidasi, lalu terbentuklah lapisan pelindung yang disebut patina dan menghasilkan corak hijau terang. Lady Liberty butuh 30 tahun untuk berubah menjadi hijau seluruhnya, dan kita tahu Go Green itu butuh usaha. Kalau Bartholdi bisa memilih, Lady Liberty nggak akan pernah berwarna hijau atau bahkan warna tembaga. Pada awalnya, sang arsitek bermaksud menjadikan patung itu sebagai mercusuar. Agar terlihat di malam hari, Bartholdi berencana untuk membalut seluruh patung dengan lembaran emas. Jadi patung itu bisa berpendar dalam cahaya bulan. Ide ini ditolak karena biayanya akan terlalu mahal. Omong-omong soal ukuran patung, Bartholdi dibantu oleh Gustave Eiffel dalam desain struktur Lady Liberty. Gustave Eiffel adalah insinyur struktur ternama yang mungkin kamu udah nebak dari namanya, terkenal karena mendesain menara Eiffel. Gustave Eiffel mendesain kerangka dan struktur yang menopang patung Liberty. New York bukan satu-satunya tempat yang punya patung Liberty. Kamu bisa menemukan versi patung yang jauh lebih kecil di aula pintu masuk museum terkenal ini di Paris. Lady Liberty Mini ini dibuat oleh Bartholdi tak lama setelah patung yang asli didirikan untuk pameran Paris tahun 1900. Sebuah pameran dunia yang diadakan di Prancis untuk merayakan capaian abad sebelumnya. Nggak jauh dari terowongan Paris ini terdapat Flame of Liberty. Ini adalah replika berukuran penuh dari nyala obor Lady Liberty yang diselimuti lembaran emas. Monumen ini diberikan kepada Prancis pada tahun 1989 oleh para donatur dari seluruh dunia sebagai ucapan terima kasih atas patung Liberty serta sebagai simbol persahabatan antara Prancis dan Amerika. Ada sekitar 4,5 juta orang yang mengunjungi patung terkenal itu setiap tahun. Sebagai perbandingan, ada 3,75 juta orang yang mengunjungi London Eye tiap tahun. Ini menjadikan patung Liberty sebagai salah satu atraksi wisata paling terkenal di dunia. Mengunjungi Lady Liberty juga bisa dibilang olahraga yang baik. Para pengunjung harus menapaki 354 anak tangga untuk sampai di mahkotanya. Aku pernah ke sana, beneran keren banget. Di dalam mahkotanya ada 25 jendela yang menyuguhkan pemandangan indah memukau kota New York. Ukurannya juga jauh lebih kecil daripada yang kamu perkirakan. Mahkota Lady Liberty berhiaskan 7 duri runcing. Sebagian orang bilang duri-duri ini mewakili ketujuh laut dan benua di dunia, mengusung konsep kebebasan universal. Ada juga yang berpikir duri-duri itu mewakili sinar matahari. Mendekati 100 tahun setelah patung itu didirikan, obor Lady Liberty mengalami perbaikan. Pada tahun 1984, obor tembaga asli patung itu diganti dengan yang baru yang dilapisi oleh lembaran emas 24 karat. Cuma bagian obor yang tidak boleh dimasuki pengunjung karena bagian itu pernah mengalami kerusakan. Itu tidak aman bagi pengunjung. Terkadang Lady Liberty juga disebut sebagai ibu para imigran. Di abad ke-19, lebih dari 9 juta imigran tiba di Amerika Serikat. Mereka datang dengan perahu dan patung Liberty adalah hal pertama yang mereka lihat di tanah yang baru itu. Dengan ketinggian 93 meter saat pertama kali dibangun, patung itu adalah struktur besi tertinggi di dunia. Sekarang tentu ketinggian itu sudah jauh terungguli. Bangunan tertinggi di dunia, Burj Khalifa di Dubai memiliki ketinggian mencengangkan 830 meter. Itu hampir 9 kali lebih tinggi dibanding patung Liberty. Patung terkenal itu juga tahan cuaca. Lady Liberty disambar petir sekitar 600 kali setiap tahun sejak dibangun. Beberapa fotografer cukup beruntung bisa mengabadikan momen ini. Patung ini juga bertahan menghadapi siklon tropis, perubahan laut, dan badai yang tak terhitung jumlahnya. Patung Liberty didesain bisa berayun dalam tiupan angin. Selama angin kencang, Lady Liberty bisa berayun sampai 7,5 cm mengikuti arah angin dan obornya bisa berayun sejauh 12,5 cm.